Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. 1091. Lancelot menyapa Jack dengan hormat saat dia berjalan mendekat ke arahnya. "Silahkan duduk, Tuan Lancelot." Jack tersenyum tipis sambil menunggu Lancelot duduk. "Aku sudah bicara dengan ayahku tentang masalah keluarga cabang," katanya perlahan. "Memang, kami telah memutuskan pada saat mengadakan pertemuan yang membahas masalah tentang mengumpulkan setoran sumber daya bela diri." Jack berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, "Tapi, kami hanya menaikkannya sekali, meningkatkannya dari 50% menjadi 60%. Dan, kami tidak pernah menaikkannya lagi setelah itu. Itulah sebabnya, jelas Penatua Ketiga dan Nyonya Lily, yang telah berkonspirasi untuk mengambil sumber daya bela diri yang kamu berikan. Aku tidak pernah menyangka, mereka akan mengambilnya untuk diri mereka sendiri." Meski sudah lama menduga hal tersebut, Lancelot masih terkejut ketika Jack mengkonfirmasi fakta itu. Pada saat yang sama, kemarahan muncul di dalam dirinya. "Lalu, apa yang Tuan White ingin kita lakukan?" Pada akhirnya, Lancelot menatap Jack dengan berat. Dia sangat sadar, meski penyelewengan ini telah terbukti, tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, Tuan White sedang menderita penyakit aneh saat ini, mungkin saja ada orang lain yang menginginkan posisinya. Jack adalah pewaris saat ini, tetapi dia masih muda, dan dia belum begitu berpengalaman dalam memimpin sebuah keluarga besar. Akan sulit untuk dihentikan, jika Penatua Ketiga ingin meluncurkan kudeta sekarang. Jack membalas tatapan Lancelot dan mengangkat cangkir teh ke bibirnya, menyesapnya dengan pelan. "Dia menyuruhmu untuk bertahan lebih lama dulu. Sebarkan berita ini kepada kepala keluarga cabang lainnya secara rahasia," katanya. "Situasinya terlalu rumit saat ini, dan aku yakin akan segera membaik setelah 2 atau 3 bulan." Setelah mendengar ini, kekecewaan melintas di mata Lancelot. Tetap saja, dia dengan cepat membuat dirinya memaksakan senyum. "Terima kasih, Tuan Muda. Syukurlah, Tuan White tahu siapa yang bekerja di belakangnya," katanya. Dia tidak dalam kondisi terbaik saat ini, dan Nyonya adalah putri pertama dari keluarga Lagorio. Situasinya memang benar-benar rumit. Dia tidak pernah menduga, Jack akan tersenyum saat ini. "Namun, setelah berdiskusi sedikit lebih jauh dengan ayahku, kami sepakat bahwa, setiap keluarga cabang serta keluarga afiliasi lainnya, bisa memilih 2 atau 3 pemuda yang berbakat mereka setiap bulan, untuk mengikuti pelatihan di keluarga utama. Mereka akan menerima perlakuan yang sama, seperti yang dilakukan para murid di keluarga utama." "Apa?" Mata Lancelot langsung berbinar, ketika mendengar berita ini. "Tuan Muda, apakah kamu serius?" "Ya, aku serius. Ayahku akan mengadakan pertemuan dengan semua para tetua, dia akan mengumumkan keputusannya secara resmi nanti, dalam pertemuan tersebut. Selain itu, dia mengizinkanku untuk memimpin para pemuda ini." Jack tersenyum. "Tentu saja, ada hal lain juga. Orang-orang dari keluarga utama akan ditugaskan untuk mencari sumber daya bela diri di hutan mulai sekarang. Tujuannya adalah, pertama, untuk melatih kemampuan mereka. Kedua, untuk memastikan mereka tahu cara bekerja, untuk mendapatkan sesuatu. Itu berita yang luar biasa. Terima kasih, Tuan Muda." Lancelot sangat gembira, dia segera berdiri sebelum jatuh dengan satu lutut, mengatupkan kedua tangannya sebagai rasa terima kasih. Bagaimanapun, anggota keluarga cabang pasti akan mendapat manfaat dari 2 keputusan ini. Tidak setiap anggota keluarga cabang akan dapat menikmati hasilnya, tapi setidaknya, para generasi muda akan memiliki kesempatan untuk mengambil lebih banyak sumber daya bela diri, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi petarung sejati. Setidaknya, mereka mempunyai harapan sekarang, dibandingkan dengan masa lalu. Bab 1092. "Hei, bangun, kamu terlalu sopan." Jack buru-buru menarik pria itu ke atas. "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, semua orang harus menunggu kabar selanjutnya dariku," katanya. "Kamu sudah terlalu lama di sini, tidak baik jika ada orang lain yang melihat kita." "Baiklah, aku akan memberitahu semua orang tentang kabar baik ini," Lancelot menyatakan dengan penuh semangat. "Ingat, kamu harus memberitahu mereka untuk merahasiakannya. Jangan khawatir, kita mungkin belum bisa berurusan dengan Lily dan tetua ketiga untuk saat ini, tapi aku yakin, ayahku bisa menyelesaikan masalah ini selama pertemuan nanti." Jack mengingatkannya, setelah berpikir sejenak. Lancelot segera pergi, kegembiraan dan kebahagiaan terpancar jelas dari wajahnya. Di kaki gunung, yang tidak terlalu jauh dari kediaman keluarga White, para kepala dan tetua dari keluarga cabang yang berpura-pura pergi, sebenarnya berkumpul bersama. "Aku ingin tahu,
apakah Lancelot akan membawa kabar baik untuk kita? Chad White, yang memiliki kepala berumbai dengan rambut putih, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah menunggu beberapa saat. Hei, jangan khawatir, dia tidak akan membawa kabar buruk, itu pasti. Jack adalah anak muda yang baik, tetapi dia baru saja resmi bergabung dengan keluarga White. Dia adalah pewaris kepala keluarga, tetapi aku pikir, banyak orang yang tidak akan menghormatinya. Juga, dia bisa saja bersedia membantu kita, tetapi tangannya mungkin terikat. Pria paruh baya lainnya tertawa. Akan cukup baik, jika dia bisa melaporkan keluhan kita, kepada Tuan White. Katanya. Tapi kupikir, itu akan sia-sia, meskipun jika dia menceritakan semuanya kepada Tuan kita. Itu benar. Tuan White tidak mempunyai cara, untuk menghadapi Penatua Ketiga dan Nyonya Lily, meskipun jika dia tahu apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, kondisi fisiknya sangat buruk sekarang. Seorang wanita berkata tanpa daya, setelah memikirkannya. Itu benar. Tidak ada gunanya, meskipun jika Tuan White mengetahuinya. Akan tetapi, masih lebih baik dia bisa mengetahui permasalahannya, daripada tidak tahu sama sekali. Selain itu, kita tidak yakin, apakah Penatua Ketiga dan Nyonya Lily, benar-benar bersekongkol untuk mengambil sumber daya bela diri dari kita. Bagaimana jika Tuan kita, yang memerintahkan mereka untuk melakukannya? Pria paruh baya dari sebelumnya, melontarkan senyum pahit. Menurutku, jangan berharap terlalu banyak. Semakin tinggi harapanmu, semakin besar kekecewaanmu. Sudah cukup baik, Tuan Muda Jack mentraktir kita makan malam, dan minum bersama kemarin. Dia sudah datang. Pada saat ini, Chad memperhatikan siluet Lancelot, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Lancelot melihat mereka, dan bergegas mendekat. Apa yang telah terjadi? Apakah Tuan Muda Jack mengadukan apa yang terjadi kepada kita, kepada Tuan White? Apakah Penatua Ketiga dan Nyonya bersekongkol untuk mengambil sumber daya bela diri dari kita? Chad segera melangkah maju ketika Lancelot datang di hadapannya. Dia menatapnya dengan penuh harap. Dia sudah mengadukannya. Apapun yang dikatakan Tuan Muda Jack, dia pasti akan melakukannya. Bibir Lancelot melengkung menjadi senyum tipis. Tuan kita sangat marah ketika dia mengetahuinya. Lancelot mengumumkan kepada orang banyak. Karena keluarga utama hanya meminta untuk meningkatkan setoran sumber daya dengan persentase hingga 60%. Mereka tidak pernah berbicara tentang menaikkannya menjadi 70 atau 80%. Sudah kubilang, Tuan kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Itulah sebabnya, aku berani mengatakan, itu pasti perbuatan Penatua Ketiga. Dia dan Nyonya adalah orang-orang yang sangat buruk. Mengapa mereka ingin mengambil begitu banyak sumber daya bela diri untuk diri mereka sendiri? Mereka tidak akan bisa menghabiskannya. Chad menghentakkan kakinya, terbungkus aura kemarahan. Lalu, apakah Tuan kita mempunyai solusi untuk masalah ini? Pria paruh baya dari sebelumnya tersenyum pahit, dan bertanya dengan nada tak berdaya. Bab 1093. Lancelot menoleh ke kerumunan dan berkata, Tuan White telah mengatakannya dengan jelas, dia akan menangani masalah ini, tetapi tidak sekarang. Harap bersabar, dan beri dia waktu 2 hingga 3 bulan lagi. 2-3 bulan lagi. Berapa lama lagi, kita harus bertahan dengan kondisi seperti ini? Jika dia tidak bisa menanganinya sekarang, apa yang membuatnya bisa melakukannya dalam 2 atau 3 bulan? Aku pikir tubuhnya akan berubah menjadi dingin dan kaku, setelah 2 atau 3 bulan. Pada saat itu, dia akhirnya bisa beristirahat dan tidak peduli dengan kita. Pria paruh baya itu penuh dengan amarah dan frustasi. Dia menggonggong dengan sinis, kita sudah bertahan begitu lama, berapa lama lagi kita akan terus menanggung semua penderitaan ini? Lihat, apa yang sudah aku katakan. Bahkan, jika Tuan White tahu tentang masalah ini, dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa tidak bisa diandalkan. Mason, kamu tidak bisa menyalahkan semua kesalahan kepada Nash White. Dia jelas tidak ingin semua ini terjadi, bagaimanapun, iblis itu adalah Penatua Ketiga dan Lily. Tuan kita harus menemukan bukti yang kuat, sebelum dia bisa melakukan apapun. Meskipun Chad kecewa dengan bagaimana masalah itu ditangani, dia tetap berpihak kepada Nash dan menghibur Mason. Lancelot menimpali dengan suara yang mendukung, teman-teman, aku harap kalian tetap tenang. Kita tahu betul bahwa, masalah ini akan sangat sulit untuk ditangani. Tapi, aku juga mendapat kabar baik. Tuan Muda Jack telah berdiskusi dengan Tuan White tentang masalah ini, dan dia telah menyiapkan beberapa rencana yang bagus untuk kita. Aku pikir Jack dan ayahnya sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua sekarang, untuk membahas lebih lanjut kebijakan baru, dan segera akan diterapkan. Kebijakan baru.
Kebijakan apa yang telah direncanakan? Suasana hati Mason langsung terangkat, dan batu besar akhirnya disingkirkan dari hatinya setelah mendengar pengumuman Lancelot. Kebijakan barunya adalah, keluarga cabang kita, serta keluarga yang berafiliasi dengan keluarga White, bisa memilih 2 atau 3 seniman bela diri muda yang luar biasa dan mengirim mereka ke keluarga utama setiap bulan. Mereka akan berlatih di sana, dan bisa menikmati sumber daya dan fasilitas pelatihan yang sama dengan murid anggota keluarga utama. Selanjutnya, orang yang bertanggung jawab atas kebijakan baru ini, tidak lain adalah Jack. Lancelot tersenyum tipis, dan mengartikulasikan dengan jelas, kepada semua kepala dan tetua keluarga cabang. Apakah itu benar? Ini adalah kabar yang sangat baik. Dengan kebijakan baru ini, anak-anak muda dan berbakat dari keluarga cabang kita, bisa memiliki sumber daya dan fasilitas yang lebih baik, untuk meningkatkan status seni bela diri mereka. Setidaknya, bakat mereka tidak akan dikuburkan. Chad hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia mendengar berita itu, wajahnya langsung berseri-seri dan semangatnya menjadi cerah. Oh ya, ada satu hal lagi. Jack telah mengatakan bahwa, di masa depan, dia akan meminta anggota dari keluarga utama untuk pergi ke hutan dan mencari sumber daya serta bahan makanan juga. Lancelot terkekeh cerah. Dengan cara ini, orang-orang dari keluarga cabang akhirnya bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi selama mencari sumber daya di hutan. Sebab, keluarga cabang selalu dipandang rendah oleh keluarga utama, dan tidak berani melawan. Oleh karena itu, dengan beberapa orang dari keluarga utama, situasinya akan menjadi lebih baik, dan kita bisa saling menjaga. Itu luar biasa. Sepertinya, orang-orang dari keluarga utama, akhirnya mulai memperhatikan orang-orang dari keluarga cabang. Mason terperangah dengan sukacita, wajahnya bersinar dalam sekejap, ketika dia mendengar rencana itu. Akhirnya, ada kabar baik untuk aku bawa kembali, kepada orang-orangku. Dan, untuk sekali ini, kita merasa dihargai oleh tuan muda kita. Aku bisa berbicara dengan damai, kepada semua anggota keluargaku. Semua rencana dan manfaat baru ini, adalah apa yang telah dilakukan tuan muda Jack untuk kita. Tidak ada yang memikirkan rencana ini sebelumnya. Suasana hati Lancelot juga ikut menjadi cerah. Sekarang, aku sangat berharap, tuan muda Jack dapat meningkatkan status seni bela diri dan kecakapan bertarungnya, sehingga dia dapat mengakhiri 2 cambuk setan itu. Jika dia menjadi kepala keluarga White, aku yakin akan berimbas lebih baik, untuk cabang keluarga kita. Itu benar, tuan muda Jack telah memikirkan kita, dan mencoba membantu kita dalam segala hal, meskipun dia belum menetapkan jalannya sendiri di keluarga White. Jika ada sesuatu di masa depan, aku pasti akan memihaknya. Chad mengumumkan dengan keras, dengan penuh keyakinan. Mason menepuk dadanya, dan bergema keras dengan percaya diri. Itu benar. Mulai hari ini, hidupku adalah milik tuan muda Jack. Kapanpun dia membutuhkan bantuan, aku akan menjadi orang pertama, yang menawarkan apapun yang aku punya. Baiklah, teman-teman. Satu hal lagi, tolong rahasiakan masalah ini. Kalian bisa memberitahu orang-orang kalian tentang rencana baru, tetapi jangan menyebarkannya. Adapun perilaku korupsi tetua ketiga dan Lily, aku harap kalian tetap diam tentang masalah itu. Kalian bisa memberitahu beberapa tetua yang penting dan dapat dipercaya dari anggota keluarga cabang kalian, tetapi jangan katakan apapun kepada orang lain. Mari kita tahan situasi saat ini sebentar lagi. Aku percaya, tuan muda Jack akan berjuang untuk kita. Lancelot memutar kepalanya, melihat ke arah kediaman utama keluarga White, menatap jauh dengan pikiran yang dalam. Dia kemudian pergi dengan semua orang. Bab 1094. Pada siang hari, Nash mengadakan pertemuan. 2 rencana baru yang dikatakan sebelumnya, diangkat dalam pertemuan itu, dan sebagian besar peserta menyetujuinya. Lily, penatua ketiga, dan 2 tetua lainnya, agak menentang gagasan itu, namun, mayoritas anggota menyetujui rencana tersebut. Sebagian besar dari mereka berpendapat, keluarga cabang telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka menyetujui kebijakan baru tersebut. Lily dan anggota kelompoknya tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun jika mereka membenci ide itu. Setelah kebijakan baru ditetapkan, masalah diserahkan kepada Jack untuk ditangani. Beth dan Yule akan membantu Jack dalam masalah ini. Lily dan penatua ketiga meninggalkan ruang pertemuan dengan gusar. Mereka bertemu dengan Hudson, yang sedang berjalan ke arah mereka, dalam perjalanan kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka berdiskusi secara mendalam, sampai Hudson menyapa mereka. Selamat siang, Nyonya pertama. Selamat siang, penatua ketiga. Hudson menyapa Lily dan penatua ketiga, dengan seringai lebar di wajahnya.
Setelah menyapa mereka, ketika dia hendak melanjutkan perjalanannya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lain. Kemudian, dia segera berputar dan berteriak ke arah Lily dan Penatua ketiga. Oh ya, Penatua ketiga, ada sesuatu yang aku tidak tahu, jika aku harus memberitahukan kepadamu dan Nyonya pertama tentang hal ini atau tidak. Masalah tentang apa itu? Penatua ketiga memandang Hudson, dengan tatapan ingin tahu dan bertanya. Aku melihat Lancelot, kepala keluarga cabang, bertemu dengan Jack dan meninggalkan tempat itu tidak lama kemudian. Hudson menjawab sambil tersenyum. Begitukah? Orang itu, untuk apa dia bertemu dengan Jack? Jangan bilang dia ingin menjilat pantatnya, untuk mendapatkan keuntungan. Dahi tetua ketiga mengerut, dia merasa bingung ketika mendengar berita itu. Aku tidak yakin, apakah pertemuan rahasia antara Lancelot dan Jack ada hubungannya dengan pertemuan tadi. Mungkinkah Lancelot sebenarnya yang menyarankan rencana itu kepada Jack? Lily merenungkan keras tentang pertemuan aneh antara Lancelot dan Jack dan menumpahkan pertanyaan itu. Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, dua kebijakan baru ini, yang membiarkan beberapa seniman bela diri muda berbakat dari keluarga cabang, bergabung dengan pelatihan di keluarga utama, dan membuat anggota keluarga utama pergi ke hutan untuk mengumpulkan sumber daya, keduanya merupakan kabar baik bagi keluarga cabang. Wade berkerut, sambil perlahan mengucapkan analisisnya. Rapat. Apakah ada rapat hari ini, dan membicarakan kebijakan baru? Hudson mendengar percakapan itu dan berseru. Sepertinya, Lancelot benar-benar pergi kepada Jack, untuk masalah ini. Pelacur sialan dari keluarga cabang ini, mereka meminta lebih sekarang. Bagaimana mereka bisa menyarankan, mengirim seniman bela diri muda mereka, ke keluarga utama kita? Hal itu akan membuat kita, berbagi sumber daya dan fasilitas kita dengan mereka. Bagian sumber daya peningkatan bela diri kita, akan lebih sedikit. Lily bergema dengan marah. Aku setuju dengan pendapatmu. Hal yang paling membuat frustasi adalah, kamu dan seniman bela diri muda berbakat lainnya, yang status bela diri dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Grandmaster, atau bahkan tingkat setengah dewa, harus meluangkan waktu pelatihan berhargamu, untuk pergi ke hutan dan mencari sumber daya. Hal ini tidak hanya menghabiskan waktu pelatihanmu, tetapi juga berbahaya bagi semua orang, untuk pergi ke tempat semacam itu. Jika ada di antara kalian, yang tidak diberkati oleh dewa keberuntungan, dan terbunuh oleh monster di dalam hutan, itu akan sia-sia. Wade melihat kesempatan, untuk membuat jarak antara Hudson dan kakeknya, Nash White. Dia dengan cepat menimpali, dan mengobarkan api masalah. Apa yang dikatakan Nyonya pertama, benar-benar logis. Apa yang tidak aku mengerti adalah, kakekmu setuju dengan rencana ini, dia juga mengatakan, anak-anak muda harus pergi keluar untuk menjelajah atau sesuatu. Itulah satu-satunya cara, agar bisa tumbuh lebih baik, untuk membuka diri dengan pandangan dunia yang berbeda, dan untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Bab 1095. Lily dan Wade berpikir, ketika Hudson mendengar apa yang telah dilakukan kakeknya terhadap keluarga utama, dia akan gemetar karena marah. Sedikit yang mereka duga, mata Hudson menjadi cerah, dengan ide-ide yang baru itu dan berseri-seri dengan gembira. Itu sangat bagus, bukan? Faktanya, pergi ke hutan dan mencari sumber daya, seperti berburu harta karun dan sangat mengasyikkan. Aku merasa senang tentang ide itu. Terutama, ketika aku harus tinggal di rumah setiap hari, hanya untuk berlatih, dan berlatih, itu sangat membosankan. Jadi, aku ingin pergi ke hutan, untuk menjelajahi dunia. Aku, Hudson White, tidak takut mati. Jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus menerima tantangan ini. Wajah Lily dan Wade langsung berubah menjadi tidak sedap dipandang mata, seperti yang sedang membaca novel ini. Mereka dibuat terdiam saat mendengar kata-kata Hudson. Baiklah, Nyonya pertama dan Penatua ketiga, aku akan pergi dulu. Membiarkan anggota keluarga cabang untuk datang berlatih di sini, jelas merupakan sesuatu yang aku benci, tetapi, mengirim kita ke hutan untuk berburu sumber daya, adalah sesuatu yang menurutku sangat menarik, dan aku juga menyukainya. Aku sudah lama ingin keluar, untuk berlatih. Hudson berjalan pergi, saat dia berpamitan kepada mereka berdua. Apa yang dipikirkan bocah ini? Bagaimana dia bisa setuju dengan kebijakan baru itu? Wajah Lily tenggelam dalam-dalam, saat dia melihat punggung Hudson yang semakin menjauh darinya. Dewi keberuntungan belum bersamaku baru-baru ini. Mengapa semuanya tidak berjalan dengan baik? Dan tentang putraku, apakah benar-benar tidak ada petunjuk sama sekali? Lily bertanya kepada Penatua ketiga sambil merengek. Wade menggelengkan kepalanya dan berkata, Nyonya pertama, belum ada kabar apa-apa tentang Tuan Muda Lens. Jika ada berita atau petunjuk, aku pasti akan segera memberitahumu.
Aku merasa aneh dengan kejadian itu, beberapa orang pergi bersama, dan mereka juga membawa beberapa pengawal dengan mereka. Kenapa mereka menguap begitu saja, tanpa ada kabar sama sekali? Ya, itu benar. Meskipun jika mereka bertemu dengan monster-monster yang kuat, mereka bersama begitu banyak orang, mereka bisa saja menyebar dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Satu atau dua dari mereka seharusnya bisa melarikan diri dan bertahan cukup lama untuk bisa datang ke sini dan meminta bantuan kepada kita, kan? Yang lebih konyol adalah, anakku dan petarung dari keluarga lain, semuanya adalah petarung yang sangat cakap, dan status bela diri mereka sama sekali tidak rendah. Monster-monster itu bukanlah lawan mereka sama sekali. Jika mereka tidak bisa bertarung, mereka selalu bisa melarikan diri. Hati Lily diliputi kekhawatiran dan ketakutan, dia tersiksa oleh perasaan ini setiap hari. Jangan khawatir, aku percaya Tuan Muda Lens akan kembali, dia adalah salah satu anak beruntung, yang selalu diberkati oleh dewa. Juga, orang-orang kita akan terus mencarinya. Wade menghibur Lily dengan nada lembut. Dia berhenti untuk merenung dan melanjutkan, yang terpenting saat ini adalah Jack. Kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia sangat pintar. Dia membantu orang-orang dari keluarga cabang, dan memanfaatkan kebijakan baru, untuk mendapatkan kepercayaan dan kesan yang baik. Dia telah membeli hati mereka kali ini. Kamu benar, Lancelot adalah seseorang yang harus kita waspadai juga. Dia berani menemui Jack, dan merencanakan semua masalah ini. Betapa liciknya dia. Lily mendengus kesal. Saat dia berbicara, Lily tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berseru dengan keras. Ya Tuhan. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Penatua ketiga, Lancelot telah menemui Jack untuk kebijakan baru. Apakah kamu pikir dia telah memberitahu Jack tentang setoran sumber daya? Bahwa kita telah meningkatkannya menjadi 80%. Jika itu masalahnya, Jack pasti akan memberitahu Nash White. Wade tersentak kaget ketika mendengar kata-kata Lily. Teror menusuk jantungnya secara tiba-tiba, hingga keempat anggota tubuhnya menjadi dingin dan lembab.